Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu peserta on track 5. Di video ini kita akan coba mengulas tentang materi 2, yaitu praktik membuat tes berbasis platform LMS Moodle. Di sini saya sudah bersama Miss Bintang. Halo Miss Bintang. Halo, selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore. Ya, kita akan coba ulas beberapa ya Miss Bintang ya. Namun perlu Betul diperhatikan ya sekali. Bapak Ibu, Miss Bintang ini mengambil secara random ya, karena yang Bapak Ibu kerjakan semuanya bagus-bagus sehingga agak sulit juga nih menyortirnya. Gitu. Oke, langsung saja Miss Bintang bisa dimulai share screen-nya mungkin. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Di sini sebelum saya men-share screen, saya mau mengucapkan terima kasih yang banyak untuk seluruh peserta on track 5. Saya sangat terharu dan bangga karena banyak peserta yang membuatnya lebih dari yang ditugaskan. Jadi saya hanya menugaskan 3, tapi sebagian besar peserta malah membuatnya lebih dari 3, bahkan 6-6-nya pun dibuat. Jadi saya sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan juga mau untuk mencoba. Ya, di sini saya akan mengevaluasi bukan yang terbaik atau bukan yang kurang baik, tapi di sini saya mewakili dari beberapa pelajaran, yaitu ada dari fisika, biologi, matematika, dan juga dari kimia. Ya, kita akan bersama-sama lihat tugas yang sudah dikerjakan dari beberapa peserta. Ya, Ibu Dewi di sini yang pertama yaitu dari Ibu Jihan Fadilah. Nah, di sini Ibu Jihan Fadilah, saya sangat suka nih dengan course yang dibuat Ibu Jihan Fadilah karena dia sudah membuat keterangannya. Mohon maaf, ini Ibu ya, Ibu Jihan Fadilah ya, atau Bapak? Sepertinya ini mahasiswa, Miss Bintang. Oh, ini mahasiswa ya? Ibu atau Bapak ini ya? Ya, mahasiswi kali ya. Mahasiswi ya, berarti benar ya dengan Ibu Jihan Fadilah. Ibu Jihan. Ya, di sini sudah menampilkan keterangan soalnya, yaitu untuk materi apa, untuk kelas berapa, untuk tahun pelajaran berapa. Jadi sudah sangat lengkap untuk keterangannya. Cuman paling untuk Ibu Jihan mungkin dibuatkan durasi waktu pengerjaannya. Jadi siswa bisa tahu berapa lama durasi waktu untuk mengerjakan kuis atau ulangannya. Ya, di sini Ibu Jihan membuat beberapa jenis tes, pilihan ganda, esai, pilihan ganda kompleks. Nah, di sini saya mau membahas mengenai yang pilihan ganda yang sudah dibuat oleh Ibu Jihan. Di sini dari keterangannya sudah bisa dilihat bahwa Ibu Jihan ini memberikan setting waktunya 4 Juni sampai jam 8.30 malam. Lalu dia hanya memberikan 1 kali kesempatan siswa untuk mengerjakan kuisnya. Sudah bagus ya, karena kalau berkali-kali maka siswa akan terjadi kecurangan. Jadi kalau 1 kali dia hanya mempunyai kesempatan 1 kali. Seperti mencatat jawaban gitu ya, Miss Bintang. Iya, Jadi betul. nyoba-nyoba Kalau sudah pernah dicoba, lalu dia sudah tahu soalnya, maka dia akan mencoba untuk mencari jawaban lain, memperbaiki. Jadi kalau cuma 1 kali, ya dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki lagi. Ya, lalu di sini Ibu Jihan juga sudah betul. Di sini juga Ibu Jihan sudah membuatkan passwordnya, password untuk kuisnya. Di sini membuat password ini sangat baik. Kenapa? Jadi siswa hanya bisa membuka pada saat kuis berlangsung, yaitu ketika gurunya memberikan passwordnya. Jadi tidak bisa dibuka di luar dari waktu atau di luar dari pantauan gurunya. Seperti itu. Ya, sudah baik ya. Nah, ini saya sudah share SS untuk tampilan soal atau preview soal dari yang sudah dibuat Ibu Jihan. Sudah ada ABCDE-nya, huruf besar semua, sudah baik. Nah, kita masuk ke setting yang sudah dibuat oleh Ibu Jihan. Di sini namanya sudah ada, karena ini dianggap soal nomor 1, maka jadi soal nomor 1.
Lalu question text-nya sudah ada, gambarnya juga sudah. Nah, untuk pengaturannya juga sudah baik. Ini sudah one answer only, jadi hanya ada satu jawaban yang benar. Lalu Ibu Jihan juga sudah membuat setting untuk menshuffle jawabannya. Jadi jawabannya akan diacak pada saat siswa mengerjakan. Jadi tampilannya teracak antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi sudah baik pengaturannya. Lalu di sini juga Ibu Jihan sudah memberikan grade 100% untuk jawaban soalnya. Ya, jadi ini adalah jawaban yang ditentukan oleh Ibu Jihan sehingga diberikan nilai 100%. Karena ini bentuk pilihan ganda, jadi hanya satu jawaban yang benar yang diberikan nilai 100%. Ya, ini tampilan dari soal yang sudah dibuat oleh Ibu Jihan. Nah, untuk pengaturannya, untuk pengaturan kuisnya, kita bisa lihat di sini waktunya. Kalau kita lihat di sini, waktu untuk mengerjakannya adalah 1 jam. Tetapi Ibu Jihan membuat time limitnya sebesar 1,5 jam. Di sini sudah baik ya, karena untuk mengantisipasi jika siswa terlambat join atau ada terkendala teknis dengan internet. Seperti itu. Jadi diberikan limit waktu jika siswanya itu ada kendala teknis. Ya, lalu di sini untuk reviewnya, ini sudah sangat baik ini reviewnya. Jadi untuk Ibu Jihan tidak menampilkan nilai dan juga tidak menampilkan jawaban yang benar ketika kuis tersebut masih berlangsung. Tetapi Ibu Jihan memberikan nilai dan juga menunjukkan jawaban yang benar ketika kuis tersebut sudah selesai. Sehingga ketika semua siswa sudah selesai mengerjakan, maka siswa tersebut baru bisa melihat nilai dan baru bisa melihat jawaban yang benar. Jadi menurut saya ini settingnya sudah baik dan sudah bijaksana untuk guru membuat settingan seperti ini. Nah, dan ini settingan untuk pengaturan passwordnya sudah baik. Jadi ketika kuis dibuka, maka dibutuhkan password yang akan diberikan oleh gurunya pada saat kuis berlangsung. Seperti itu. Jadi ini sudah baik untuk pengaturan dan juga soal yang dibuat oleh Ibu Jihan. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, Bu Dewi, untuk pelajaran yang selanjutnya. Jadi selanjutnya apa nih, Bu Miss Bintang? Ya, dari Ibu Dini. Jadi dari fisika kita mau lanjut ke biologi nih. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke Ibu Dini biologi. Ini saya sangat apresiasi dengan Ibu Dini ini karena sudah mengerjakan semua 6 jenis soal, 6 jenis tes. Wow. Ya, 6 jenis tes sudah dicoba. Ibu Dini ini guru dari Mitra. Wow, guru dari mitranya. Dari SMA Pandeglang berarti ya. Ya, terima kasih Ibu Dini untuk tugasnya sudah mengerjakan dengan maksimal. Di sini kita lihat Ibu Dini sudah membuat 3 course, tapi di dalamnya sudah terdiri atas berbagai macam jenis tes. Jadi di dalamnya dibaginya per course ya, per materi. Iya, jadi Ibu Dini per subtopik. Betul. Jadi dalam satu topik ini Ibu Dini sudah membuat berbagai jenis tes. Jadi sudah sangat baik ya tugasnya dikerjakan. Nah, seperti ini juga nih, di sini sama seperti Ibu Jihan tadi, Ibu Dini sudah membuat keterangan kuisnya. Jadi ketika siswa akan membuka kuis, siswa tersebut sudah tahu, oh waktunya adalah 60 menit, dan ini untuk mata pelajaran biologi. Jadi siswa sudah punya gambaran tentang kuis yang akan dikerjakan. Lalu siswa juga sudah bisa melihat, oh ini hanya bisa diberikan waktu 1 kali pengerjaan, dan waktu kuis untuk tutupnya pun sudah ada dan membutuhkan password juga untuk mengerjakan. Time limit atau waktu pengerjaannya juga sudah disetting oleh Ibu Dini. Jadi sudah cukup lengkap. Nah, ini saya tampilkan preview dari salah satu soal yang sudah Ibu Dini buat, yaitu uraian, bentuk uraian. Kalau tadi kita bahas mengenai pilihan ganda,
Nah, di mata pelajaran lain saya coba untuk jenis yang lain ya Ibu Dewi ya. Jadi kalau di bawah semua Ya. kayaknya nanti habis untuk Ibu Dini aja nih. Yang lainnya nggak ada kesempatan. Selesai nanti bulan depan, Miss Bintang. Oh, begitu ya. Iya. Ya, Ibu Dini ini kita lihat dari tampilan soalnya sudah membuat ada keterangan pernyataan, lalu ada keterangan gambar, lalu di bawahnya merupakan pertanyaannya. Dan di bawah tempat pengerjaan esainya atau pengerjaan soalnya. Ini tampilan yang siswa lihat nanti ketika pengerjaan. Nah, kita sekarang masuk ke setting yang dibuat oleh Ibu Dian nih. Di Ibu Dian sudah membuatkan Ibu Dini, Miss Bintang. kenapa? Oh iya, kenapa Ibu Dian ya? Maaf Ibu Dini maksudnya. Ibu Dini. Iya. Maaf ya Ibu Dini ya, bukan maksud. Ibu Dini sudah membuatkan nama soalnya. Di sini nama soalnya yaitu nomor 2, karena di sini memang soal nomor 2 yang dibuat oleh Ibu Dian. Question text-nya sudah ada soal dan sudah ada gambarnya dengan rapi. Lalu response option-nya juga sudah baik. Jadi dia memilih HTML editor with file picker. Jadi tidak hanya menuliskan di dalam kolomnya saja, tapi bisa juga siswa meng-attach filenya. File ya. Betul. Lalu di sini require the student to enter the text. Jadi siswa di sini diharuskan untuk menuliskan teks jawabannya. Ya, input box-nya 40 sudah baik ya. Jadi kita nggak tahu apakah siswa akan menjawab dengan berbagai macam kalimat. Jadi kita berikan kesempatan siswa menjawab dengan banyak baris seperti itu. Untuk esai sendiri proses pemeriksaannya itu manual ya, Miss Bintang ya? Iya, betul. Berbeda dengan pilihan ganda yang langsung tersedia nilainya. Untuk esai ini memang guru harus mengoreksi secara manual. Jadi setelah dibuka pengerjaan siswanya, lalu kita input secara manual nilainya di bagian gradingnya, di bagian penilaiannya. Seperti itu. Ya, karena pastikan setiap siswa berbeda jawabannya ya, dan ada kriteria-kriteria, misalnya di bagian segini siswa diberikan nilai skor berapa 10, atau di tahap kedua diberikan skor 20. Jadi itu kebijakan dari guru masing-masing untuk esai ya, atau betul. Jadi untuk uraian ini guru diharapkan sudah membuatkan rubriknya terlebih dahulu. Jadi ketika penilaian sudah tahu batas-batas nilai siswa tersebut. Nah, kita lanjut nih. Ini masih Ibu Dini loh. Ibu Dini membuat pilihan menjodohkan. Menjodohkan. Jadi saya sangat apresiasi dengan soal Ibu Dini. Jadi soal yang tadi, sepertinya ini pengembangan dari soal yang tadi esai dibuat oleh Ibu Dini menjadi menjodohkan. Keren ya. Jadi iya, sangat baik ini, baik dari soal maupun pembuatan kuisnya. Ya, jadi di sini Ibu Dini, ini preview ya, preview soal yang akan siswa lihat. Sudah ada pernyataannya, apa yang harus siswa amati dalam gambar, lalu sudah ada gambar pilihannya, dan juga jawaban atau soal yang harus mereka pilih dari pilihan gambar yang sudah disediakan. Jadi untuk menjodohkan ini siswa hanya tinggal memilih soalnya dengan soal yang diminta dengan gambar yang sudah ditampilkan. Seperti ini. Sangat visual wise ya. Iya, betul. Jadi ini lanjutannya ya, Miss Bintang? Lanjutannya. Jadi biar terlihat Ibu Dini ini membuat beberapa jenis pertanyaan. Bagus sekali ya, jadi visualize sekali. Betul. Jadi anak juga atau siswa juga tidak bosan hanya memilih A, B, C, D, tapi dia juga ini belajar berpikir kritis juga sih. Dia harus menjodohkan antara soal dengan gambar yang sudah tersedia. Tapi sebenarnya gambar juga membantu harusnya ya, membantu memberikan clue. Betul, betul. Jadi di sini ya memang visual sekali, jadi siswa tidak hanya melihat tulisan, tapi gambarnya juga harus diamati.
Ya, ini kita masuk ke settingnya ya. Settingnya di sini sudah ada question name-nya sudah dibuat karena ini topiknya Ibu Dian organ ekskresi. Ibu Lalu Dini, untuk bintang Ibu Dini. Ibu Dini, mohon maaf lagi Ibu Dini. Kenapa kepikiran Ibu Dian ini? Ibu Dini, ya question name-nya sudah ada di sini, yaitu organ ekskresi untuk soal nomor 2. Lalu kita lihat di bagian answer-nya, Ibu Dini sudah menampilkan pertanyaannya dan juga jawaban untuk pertanyaan tersebut. Karena ini menjodohkan, jadi setiap pertanyaan harus sudah dimasukkan jawabannya. Ya, setiap pertanyaan dimasukkan jawabannya. Harus sudah dijodohkan ya. Iya, jadi nanti ketika siswa memilih sudah otomatis terekam nilainya karena sudah ada jawabannya di settingnya. Lalu lanjut lagi, ini masih Ibu Dini. Ya, ini Ibu Dini membuat soalnya sangat lengkap ya. Iya, gambar-gambarnya juga baik. Jadi benar-benar ini membuat siswa berpikir kritis dalam mengerjakan. Jadi nggak menghitung banget, tapi siswa itu harus jadi mikir. Iya, berpikir kritis. Dia harus benar-benar jeli atau teliti dalam melihat soal dan juga gambarnya. Ya, ini untuk jenis soal uraian singkat. Ya, untuk soal uraian singkat, di sini guru harus membuat soal di mana jawabannya itu tidak membutuhkan pembahasan panjang. Jadi hanya tinggal memilih atau melihat dari gambar untuk jawabannya. Seperti ini, jadi siswa diminta untuk memilih berdasarkan gambar tersebut mana yang merupakan kapasitas vital udara pernapasan suku Bajo pada grafik. Jadi hanya tinggal memilih PRTU. Jadi hanya singkat. Nah, kita masuk ke setting yang dibuat Ibu Dini. Nah, untuk case sensitivity-nya sudah benar. Kita harus memilih no untuk case is unimportant untuk menghindari siswa ada yang memilihnya menggunakan huruf kecil atau huruf besar. Jadi tidak berpengaruh. Jadi kalau huruf besar huruf kecil selama sama hurufnya dihitung benar. Betul benar. sekali. Karena kan kita nggak tahu ya siswa tersebut akan mengetik jawabannya huruf besar atau huruf kecil. Jadi untuk case sensitivity-nya kita harus memilih yang no, case is unimportant. Lalu di sini untuk jawabannya, ini Ibu Dini membuat jawabannya itu T dan harus dibuatkan grade-nya 100%. Seperti itu. Nah, ini masih Ibu Dini loh, Bu Dewi. Wow. Ibu Dini ini juga mencoba untuk membuat drag and drop menggunakan drag and drop marker ya. Ya, jadi di sini kalau biologi sih ini pas banget ya soal ini ya. Pas sekali. Tapi nanti saya juga tampilkan loh Bu Dewi untuk pelajaran lain ternyata nggak hanya biologi, tapi di matematika. Oh, iya. Di matematika juga penasaran drag and drop. Ada yang mencoba menggunakan drag and drop nih. Ya, jadi di sini drag and drop-nya sudah baik ya Ibu Dini. Jadi setiap bagian yang ada nomor-nomornya ini sudah ada pilihan untuk mendragnya jadi mendrag teksnya ini ke angka yang ditanyakan. Ya, sudah baik untuk tampilan drag and drop marker ini. Nah, ini Bu Dewi, kita lanjut ke matematika. Lanjut matematika. Ya, oke, seru nih fisika, biologi, lalu ke matematika. Ini oleh Ibu Indah Maya Lukitasari. Wow. Nah, saya juga sangat apresiasi untuk Ibu Indah ini karena dia juga membuat lebih dari tiga jenis kuis. Pilihan ganda, singkat, jawaban singkat, ganda kompleks, and drag and drop. Nah, karena tadi pilihan ganda kita sudah bahas, uraian singkat juga sudah. Nah, kita masuk ke ganda kompleks nih. Ke ganda kompleks. Wow. Jadi biar semua jenis soalnya kita bahas ya. Seru ini ya. Jadi kita dapat inspirasi banyak. Betul sekali. Jadi
Ini setting yang dibuat oleh Ibu Indah ya. Nanti saya salah menyebutkan nama lagi, mohon maaf ya Ibu Indah. Ya, di sini sudah ada question name-nya. Ibu Indah membuat ini menjadi soal nomor 1, ada question text-nya. Di sini untuk rumus-rumus matematika yang ditanyakan. Nah, perbedaan antara pilihan ganda biasa dengan pilihan ganda kompleks itu adalah di pilihannya. Ya, ini mohon maaf ini masih uraian singkat dulu deh. Ibu Dewi, uraian singkat dulu sebelum masuk ke pilihan ganda kompleks. Nah, di sini saya mau menjelaskan atau mengevaluasi untuk pilihan ganda kompleks. Kalau tadi kan Ibu Dini untuk pilihan uraian singkat, mohon maaf, uraian singkat itu hanya berupa huruf besar atau kecil. Nah, sekarang kita coba menjelaskan atau saya coba mengevaluasi mengenai membuat soal uraian singkat tetapi jawabannya berbentuk angka. Numerik ya? Iya, angka. Kalau tadi huruf kan berarti kemungkinan cuma 2, huruf besar atau huruf kecil. Tapi kalau angka ini kemungkinannya ada banyak nih yang akan siswa tulis. Iya. Iya, dia bisa membuat dalam bentuk angka atau dia bisa menjawab dalam bentuk huruf. Hurufnya pun kita nggak tahu dia apakah besar, apakah kecil. Jadi lebih banyak ininya ya. Lebih banyak variasi kemungkinan jawaban. Betul sekali. Jadi biar kita bahas satu-satu ya. Tadi huruf, sekarang yang angkanya. Begitu. Jadi ini Ibu Indah membuat soal di mana jawabannya itu adalah 6. Nah, di sini untuk pengaturannya sudah baik, yaitu no case is unimportant. Jadi sama seperti yang tadi, jenis hurufnya tidak mempengaruhi apakah besar atau kecil. Nah, jadi karena jawabannya 6, maka Ibu Indah ini membuat pengaturan di jawaban 1, 6 dengan menggunakan angka, dengan nilainya grade-nya 100%. Jadi kalau siswa mengetik angka 6, nilainya sudah benar. Lalu jika siswa pun menuliskan dalam bentuk kata 6, siswanya pun tetap mendapatkan nilai 100. Karena Ibu Dewi, kalau sampai kita tidak membuat seperti ini akan sangat merugikan siswa. Jadi hanya karena dia menuliskan dalam bentuk huruf padahal benar, tapi karena ini sistem ya, bukan manual, jadi pasti langsung otomatis salah. Jadi kita sebagai guru harus bijaksana dalam membuat settingannya, melihat berbagai kemungkinan jawaban dari siswa, harus kita buat settingnya nih, agar tidak merugikan siswa. Ya, seperti ini untuk uraian singkat yang jawabannya dalam bentuk angka. Nah, ini masih Ibu Indah. Kita akan masuk ke pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks ini perbedaannya adalah dengan pilihan ganda biasa. Kalau pilihan ganda biasa itu jawabannya cuma 1. Ya, kalau pilihan ganda kompleks ini siswa harus memilih lebih dari 1 jawaban. Lebih dari 1 jawaban. Jadi dibuatkan soal, tapi di jawaban itu ada beberapa jawaban, tidak hanya 1. Nah, untuk settingnya, di sini, kalau di pilihan ganda biasa, itu kita hanya memilih one answer only. Tadi untuk one or multiple answer-nya, kita pilih one answer only. Tapi untuk pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari 1, kita harus memilih bagian multiple answer allowed. Jadi jawaban lebih dari 1 diperbolehkan. Nah, di sini Ibu Indah sudah membuat atau menetapkan jawabannya di pilihan 1 dan pilihan 2. Karena ini nilainya 100%, maka karena jawabannya lebih dari 1 dan 100% ada jika memilih keduanya ya maksudnya. Betul sekali. Karena jawabannya ada 2, jadi dia akan mendapatkan nilai sempurna atau 100 kalau dia memilih dua-duanya. Oke. Nah, karena di sini ada 2 jawaban, berarti kita harus bagi 2 nih 100%-nya. Yaitu menjadi 50% dan 50%.
Gitu. Jadi di pilihan satu. Ini sulit nih, Miss Bintang nih. Ini lebih sulit dari pilihan ganda biasa. Iya, namanya juga kompleks. Jadi lebih kompleks memang. Jadi lebih kompleks memang dalam membuat soalnya pun kompleks. Kita harus menentukan jawaban lebih dari satu. Ya. Menarik sekali. Jadi tidak, ya itu kita memang harus membuat soal itu bervariasi. Untuk meningkatkan minat siswa juga dalam mengerjakan soal gitu. Ya, jadi ini untuk setting jika berupa pilihan ganda kompleks. Ya, ini tampilannya, Ibu Dewi, ini tampilan dari pilihan ganda kompleks. Ya. Ya, kita lanjut. Lanjut ke kimia. Nah, kalau tadi, oh iya maaf, sebelum ke kimia, kita lihat nih, Ibu Dewi, tadi Ibu Dewi bilang cocoknya untuk biologi. Tapi di sini kita lihat nih, di matematika pun kita bisa menggunakan drag and drop. Wow, mantap sekali. Menarik ya. Jadi ada soalnya, nanti siswa hanya tinggal mendrag pilihan jawabannya. Oh iya. Nomor 1 didrag ke pilihan nomor 5, atau nomor 2 didrag ke nomor 6, seperti itu. Tapi di sini sangat baik ya Ibu Dini, dia tidak membuat soal dengan jumlah jawaban yang indah, Miss Bintang. Ini Ibu Indah. Ya, mohon maaf Ibu Indah. Saking semangatnya ini, saking semangatnya jadi ketuker-ketuker namanya. Ya. Iya, saya jujur sekali Ibu Dewi, saya sampai malam-malam itu melihat karena saking banyaknya dan juga bagus-bagusnya, saya sampai jadi nama-namanya itu bahkan ada yang sama gitu bagusnya. Jadi makanya namanya jadi suka ketuker-tuker nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu jika namanya tertukar, tapi itu benar-benar karena saya melihat semuanya mengerjakannya dengan sangat baik. Jadi namanya itu jadi ketuker-tuker jadinya. Ya, di sini untuk matematika Ibu Indah sudah membuat, yaitu pilihan soalnya ini lebih dari pilihan jawabannya. Ya, jadi soalnya ada 8, ini jawabannya cuma ada 6. Jadi siswa benar-benar harus berpikir kritis, mencoba-coba nih mana yang cocok untuk menjadi jawabannya. Iya. Udah bagus sekali ya, jadi ada variasi soal matematika, nggak hanya menulis aja rumus-rumusnya, tapi juga bisa di drag and drop. Keren inspirasi. Pokoknya. Semoga jadi inspirasi untuk Bapak Ibu pengampu matematika yang lain. Betul sekali. Terima kasih Ibu Indah sudah memberikan inspirasinya untuk rekan-rekan yang lain. Ya, selanjutnya kita ke kimia nih, Ibu Dewi, ke kimia. Tadi udah fisika, biologi, matematika, kita ke kimia dengan Ibu Juhaini. Ibu Juhaini. Iya, ini saya juga sangat berterima kasih untuk partisipasi dari Ibu Juhaini waktu pelaksanaan pelatihan kemarin. Ibu Juhaini sangat aktif sekali bertanya. Luar biasa ya, Miss Bintang ya, Bu Juhaini aktif sekali. Jadi terlihat sekali ada kemauan yang keras ingin mencoba, ingin mempraktekkan. Jadi saya sangat mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih. Salah satunya Ibu Juhaini, tapi yang lainnya juga sama sih, sama semangatnya. Terlihat kok dari tugas-tugasnya itu semangatnya luar biasa. Nah, untuk Ibu Juhaini ini kok tadi kita sudah bahas pilihan ganda kompleks, uraian singkat, drag and drop, menjodohkan. Nah, untuk Ibu Juhaini ini saya pilih Ibu Juhaini ini membuat beberapa jenis tes sebenarnya, tapi saya pilih yang belum kita bahas saja. Ya. Yaitu benar salah. Oh iya. Ya, untuk soal benar salah. Jadi Ibu Juhaini membuat soal kimia di mana pilihannya itu ada soalnya, lalu dia buat pernyataannya, apakah pernyataan ini benar atau salah. Nah, jadi siswa punya variasi, variasi kuis. Jadi ini nggak mudah bagi siswa hanya tinggal klik benar salah, tapi tetap harus mencoba untuk menyelesaikan soalnya atau permasalahannya, baru dia bisa memutuskan soal itu benar atau salah.
Ya. Iya. Menarik ya, true false. Menarik sekali. Saya Ini sangat harus ini nih harus dipikir juga ya, nggak asal klik ya, walaupun hanya 2 pilihannya. betul sekali. Jadi memang terlihatnya mudah, oh cuman benar salah, tapi di sini butuh proses juga untuk siswa mendapatkan jawabannya. Ya. Jadi ini saja Ibu Dewi, kalau kita bahas satu persatu ini bisa sampai berminggu-minggu ini karena ada ratusan. Sepertinya Luar biasa ya. ratusan lebih dari, kalau nggak salah ini kayaknya 90% semua mengerjakan ini Ibu Dewi. Jadi Iya, sangat berterima kasih luar banyak biasa. untuk Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Semuanya baik, semuanya maksimal dalam mengerjakan. Ya, di sini yang saya tampilkan bukan yang terbaik, tapi hanya mewakili dari beberapa pelajaran saja. Karena ini kan bukan berupa produk ya, jadi saya tidak bisa menentukan, oh ini yang terbaik, oh ini yang paling bagus, tidak. Karena settingan di Moodle ini pun sesuai dengan kondisi sekolahnya, sesuai dengan kondisi waktunya. Jadi tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, tapi disesuaikan dengan jenis tes atau jenis kuis yang ingin Bapak Ibu tampilkan untuk murid. Seperti itu. Seperti itu, Ibu Dewi. Sebelumnya saya terima kasih banyak sekali lagi untuk partisipasi dan juga tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu buat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita coba, nanti bisa kita aplikasikan. Yang pasti, yang paling penting memang mengaplikasikan ini, Bu Dewi. Bagaimana rekan-rekan guru, semuanya kita sama-sama mengaplikasikan tampilan cara menampilkan soal-soal AKM ini menggunakan Moodle atau menggunakan platform lain juga tidak menjadi masalah, tapi mungkin bisa salah satu pilihan dengan menggunakan Moodle. Seperti itu. Ya, seperti itu saja Ibu Dewi. Terima kasih Miss Bintang atas ulasannya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat bagaimana ulasan yang disampaikan oleh Miss Bintang. Jadi Miss Bintang ini luar biasa sekali. Ada sekitar 120-an course. Miss Bintang buka satu persatu, kemudian dianalisis satu persatu, dilihat. Itulah mengapa butuh waktu lama untuk membuat ulasannya. Karena setelah melihat, direkam, diingat-ingat, dipilih. Nah, harus dipilih juga yang untuk ditampilkan dalam ulasan. Dan itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah, tapi butuh waktu ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih di kesempatan ini kepada Miss Bintang. Terima kasih sekali atas dedikasinya untuk On Track 5. Oke, Miss Bintang saya izin bahas tentang sertifikat. Bapak Ibu, sertifikat sudah di-approve dan totalnya 36 jam pelajaran. Sekarang tinggal menunggu verifikasi nama lengkap dan alamat email. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang menuliskan namanya salah lagi atau ada typo atau ketinggalan gelar ya, karena jujur saja dari 3 form, jadi form registrasi, form presensi hari pertama, form presensi hari kedua, itu ada yang tiga-tiganya beda. Jadi saya juga bingung ini di sertifikat dicetak yang mana. Jadi kita coba semuanya kita kirimkan ulang form untuk yang tugasnya terverifikasi, kedua tugas terverifikasi. Kemudian untuk peserta terbaik itu masih kami olah karena baik dari Ibu Wenang, narasumber materi 1, kemudian dari Miss Bintang, narasumber materi 2, itu memberikan banyak nama, banyak indikator penilaian juga. Jadi dari keaktifan, kemudian komponen konten, kualitas, kuantitas, dan banyak aspek lainnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan itu secepatnya di link verifikasi. Baik, demikian dengan selesainya evaluasi ulasan materi 2 di video ini berarti selesai juga rangkaian On Track 5. Terima kasih sekali lagi atas semua rekan-rekan peserta
dari guru, mahasiswa, kepala sekolah, kemudian pendik, ada juga tim pengembang pembelajaran gitu. Saya mengucapkan terima kasih sebagai Ketua Pelaksana. Terima kasih juga kepada mitra penyelenggara, terima kasih kepada narasumber, dan terima kasih kepada tim panitia yang akan masih terus bekerja nih, Miss Bintang, tim panitia. Wow, pokoknya saya sangat mengapresiasi sekali nih untuk pelatihan yang sudah dibuat oleh UNJ dan juga seluruh panitia. Terima kasih banyak. Pastinya ini sangat bermanfaat sekali untuk bahkan se-Indonesia ya, untuk guru-guru se-Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa jadi inspirasi ya, inspirasi. Betul sekali. Memang sekarang bagaimana membuat sesuatu menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, aduh, 10 jempol deh. Nggak ada ya 10 jempol ya. 10 jempol berarti 5 orang ya? Iya, 5 orang. Pokoknya maju terus untuk UNJ dan juga rekan-rekan guru untuk terus mengembangkan kemampuannya. Ya, begitu saja. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di On Track berikutnya.